Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Dunia TIK. Kali ini kita masih berbicara tentang Erapor ya. Dan untuk video ini saya akan membahas atau berbagi cara seperti apa kita melakukan sinkronisasi dapodik di Erapor SMK melalui perintah komen ya atau via CMD. Nah, tentu ini saya berharap video ini bisa membantu rekan-rekan operator Erapor atau siapapun yang bertugas untuk mengelola Erapor di sekolah masing-masing, khususnya SMK ya. Oh ya, untuk Erapornya kita menggunakan versi yang terbaru, yaitu versi yang ketujuh. Mari kita mulai belajar bersama. Sebelum kita lanjut, ada baiknya Anda mengetahui dulu seperti apa sih konsep teknis dapodik dan Erapor itu. Jadi data di Erapor itu semuanya tergantung data di dapodik ya. Jadi jangan salah bahwa nanti data di operator data di Erapor kita bisa isi manual. Tidak semua, karena data-data pokoknya semuanya diambil dari dapodik. Nah, jadi siklusnya adalah tentu operator dapodik mengisi semua data yang diperlukan yang akan terkait di Erapor, seperti data peserta didik. Jadi diingat nih, kalau ada siswa yang baru pindah menjelang kita mau isi rapor atau menjelang ujian, nah segera lakukan tarik data atau masukkan siswa pindahan tersebut di sekolah kita. Yang kedua, mata pelajaran. Ini penting, mata pelajaran didapat dari kurikulum ya, di mana program pembelajaran satu semester itu pasti dari kurikulum. Nah, di sini operator dapodik juga harus menginputkan ke dalam dapodik. Dan diingat kalau kurikulum merdeka kita ada yang namanya proyek profil pelajar Pancasila ya, dan itu juga harus dimasukkan. Kemudian ada data ekstrakurikuler. Nah, ini juga jangan terlupakan. Dan yang paling penting di semester ganjil, khususnya di semester ganjil ya, ada nilai prakrin. Nah, hal-hal seperti ini semuanya ada di dapodik. Susunan wali kelas juga ada di dapodik. Berbeda kalau gurunya adalah guru baru yang honorer, belum masuk dapodik, masih bisa diberikan solusi menambah instruktur di Erapor. Tetapi kalau dia sebagai wali kelas, maka harus masuk di operator dapodik dulu ya. Nah, ketika operator dapodik sudah mengisi semua datanya, langkah yang dilakukan pasti adalah sinkronisasi. Nah, bisa kita lihat ya, ada panah dari operator dapodik ke server dapodiknya milik Kemdikbud. Nah, di data di sinilah nanti tersimpan. Di Erapor nanti menarik datanya. Inilah yang dilakukan oleh operator Erapor yang disebut dengan langkah sinkronisasi dengan dapodik. Semoga paham ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, langkahnya cukup sederhana ya. Pertama, operator Erapor membuka folder di Drive C ya. Dan di contoh saya menggunakan Erapor yang diinstal di atas sistem operasi Windows 10. Biasanya terinstalnya di C ya, di local disk C. Kemudian kita cari folder bernama Erapor SMK. Oke, kalau sudah ketemu kita masuk ke dalam folder Erapor SMK. Setelah masuk folder SMK, nanti kita akan ketemu lagi sebuah folder bernama updater. Updater ya, update. Jadi folder ini ada di dalam folder Erapor tadi. Jadi di dalam folder Erapor ada folder updater ya. Kemudian kita masuk ke folder tersebut. Nah, setelah masuk di dalam folder updater Erapor tadi, ada 4 file yang tersedia di sana. Ada Composer, ada Sinkron Dapodik, ada Simlink, dan Update Erapor. Karena kita ingin yang kita ambil adalah data dapodik, data pokok yang ada di dapodik, maka perlu kita sinkron dapodiknya. Nah, kita pilih file itu, biasanya saya melakukan klik kanan ya, Run as Administrator. Jadi pilihannya kita pilih dulu filenya, yaitu sinkron dapodik.
klik kanan, kemudian Run as Administrator. Setelah dijalankan, maka tampil seperti ini ya, warna hitam seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan CMD ya, Command Prompt. Nah, pada saat dijalankan memang agak menunggu sedikit ya, tidak perlu khawatir, tidak perlu panik kalau tidak muncul apapun. Cukup bersabar saja sampai muncul seperti ini ya. Nanti diminta email administrator. Nah, email administrator apakah yang dimaksud? Yang dimaksud email administrator adalah email admin Erapor atau akun Dapodik. Jadi kan akun Dapodik itu sebagai akunnya administrator Erapor. Jadi kita masukkan emailnya ya, di bagian sini tinggal kita ketik, kemudian kita tekan enter. Setelah kita tekan enter, maka kita akan disuguhkan 10 pilihan data yang akan disinkron. Mulai dari angka 0, 1, sampai 10. Silahkan mana yang mau dipilih. Misalnya karena kemarin ada perubahan di peserta didik aktif, ya cukup nomor 4 saja. Tinggal ketik angka 4 kemudian tekan enter. Atau kalau kemarin terkendala di mata pelajaran yang kurang, setelah diupdate di Dapodik kemudian disinkron, maka tugas selanjutnya adalah sinkron Erapor, mengambil data Dapodik. Bisa dong dipilih angka nomor 7, kemudian kita ketik angka 7 dan tekan enter. Kalau mau gampang, tekan aja 0 ya, artinya semua data diambil semua ya. Nah, biasanya kalau yang 0 ini adalah kalau kita baru install awal. Jadi install awal kan belum ada data-datanya tuh, masih kosong, makanya kita pilih 0 atau semua data. Ketik saja angka yang kita inginkan, kita tunggu beberapa saat, maka nanti akan muncul lagi perintah baru atau informasi baru. Nah, kalau sudah ditekan angkanya, pada contoh ini saya pilih 0 ya untuk mengambil semua data. Oh ya, jangan lupa pada saat melakukan ini koneksi internetnya dalam keadaan lancar ya. Jadi pasti untuk sinkronisasi dari Erapor atau mengambil data dari Dapodik masuk ke dalam Erapor itu harus menggunakan koneksi internet dan pastikan koneksi internetnya sedang lancar-lancarnya. Nah, bisa dilihat ya di situ saya pilih angka 0, kemudian mengambil dari awal, kelihatan data-data yang diambil. Ini apakah prosesnya lama atau sebentar? Tergantung ya. Kalau koneksi internetnya pelan atau ada hambatan ya agak lama sih. Tapi pada faktanya ya tidak sampai 1 jam, tidak sampai 2 jam, tidak sampai membutuhkan waktu sebanyak itu. Demikianlah cara melakukan update Erapor SMK versi 7 melalui CMD atau Command Prompt. Semoga nanti Bapak Ibu, rekan-rekan operator bisa bekerja dengan baik dan bisa membantu kelancaran pengisian Erapor di sekolah masing-masing. Terima kasih sudah berkunjung dan menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Semoga pekerjaan Anda jadi lancar. Jangan lupa jika Anda suka beri tanda like pada video ini. Kemudian bisa Anda bagikan jika ada rekan-rekan yang membutuhkan. Dan jika Anda ingin mendapatkan informasi atau video-video tutorial terbaru dari saya, jangan lupa dan jangan ragu klik subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.